mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Kesehatan Gigi. Mungkin ibu kaget dengan kedatangan kami saat ini. Tujuan saya ke sini adalah ingin memberitahukan atau mau penyuluhan tentang lubang gigi atau bahasa medis biasa bilang karies gigi. Jadi yang kita tahu bersama itu tentang gigi berlubang biasanya. Mungkin sebelum saya masuk ke materinya, saya mau tanya sedikit kepada ibu. Mungkin ibu pernah dengar ini apa itu gigi berlubang, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana bisa sampai terjadinya gigi berlubang, itu karena disebabkan oleh apa begitu. Mungkin saya bisa dalam tahu ya. Mungkin ibu sendiri mengalami atau melihat gigi berlubang baik di anak-anak atau di keluarga atau bagaimana itu? Mengalami. Jadi itu rasanya bagaimana ibu? Kalau ini dia ngilu, kalau dia makan kayak dingin, dia panas dingin. Gitu. Jadi sekarang saya masuk saja ke materi ya ibu. Jadi pengertiannya itu gigi berlubang itu penyakit infeksi ibu, penyakit infeksi yang mengenai email gigi itu yang putih, itu namanya email gigi. Jadi dia itu penyakit infeksi yang mengenai email gigi dari lubang yang kecil sampai yang besar begitu. Itu terjadi karena ini penyikisan email gigi sehingga terjadinya yang ibu bilang tadi itu ngilu ketika makan yang panas atau dingin begitu. Itu sudah terkikis. Dia ngilu itu dia sudah mau lubang begitu, tapi secara kasat mata kita tidak lihat secara kasat mata, tapi kalau kita lihat tuh ketika dia sudah lubang besar begitu ibu ya. Jadi penyebabnya itu karena kita tidak jarang begitu, atau kita sikat gigi mungkin setiap hari kita rajin, tapi cara mengikat giginya itu yang kurang tepat begitu ibu. Jadi penumpukan sisa-sisa makanan begitu ibu. Penyebabnya penumpukan sisa makanan yang kita tidak bersihkan begitu. Jadi sehingga terjadinya penumpukan plak dalam gigi, sehingga penumpukan plak sehingga dia itu menjadi mengeras begitu, sehingga di dalamnya itu mengandung bakteri, sehingga bakteri itu mengikis email gigi dan email gigi itu akan menjadi lubang begitu ibu. Jadi gejalanya mungkin yang ibu bilang tadi, ketika makan yang dingin atau panas itu terasa ngilu gitu. Dan juga jika kemasukan makanan, jika dia sudah lubang besar, ketika kemasukan makanan begitu, dia akan terasa kenyut-nyut begitu. Mungkin ibu pernah merasakan begitu. Dan mungkin lubang giginya ibu itu sudah besar atau masih Besar. Sudah besar ya. Jadi ketika kemasukan makanan atau ketika minum yang dingin, yang panas begitu, terasa ngilu begitu. Jadi akibat lanjut dari karies gigi itu bau mulut. Kita akan mengalami yang namanya bau mulut. Terus yang kedua itu gingivitis atau peradangan pada gusi. Mungkin ibu pernah merasa kalau di gusi itu ada sakit juga. Mungkin begitu. Terus yang ketiga itu periodontitis atau peradangan pada jaringan periodontal. Terus yang keempat itu kita akan mengalami yang namanya sakit gigi. Sakit gigi. Mungkin ibu bisa lihat di sini. Terus bau mulutnya ini. Terus kalau gingivitis mungkin ibu bisa lihat di sini. Itu peradangan pada gusi. Terus kalau periodontitis itu peradangan pada jaringan periodontal atau gigi kita terasa goyang begitu. Terus pencegahannya mungkin menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu pada sebelum saya masuk di cara menyikat gigi yang baik, mungkin saya bisa tanya sedikit kepada ibu.
Mungkin cara menyikat giginya ibu tuh dalam sehari bagaimana? Pada saat apa maksudnya? Setelah makan, Setelah makan. Setelah makan. bangun Itu pagi saya sudah sikat. bangun pagi sebelum makan. Mm-mm. Bangun pagi sudah makan. Terus pada saat apa lagi? Setelah sudah makan lagi saya sikat lagi. Oh, begitu. Jadi yang kami pelajari ini ibu, begini, cara menyikat giginya itu 2 kali sehari, yaitu setelah makan pagi, yaitu setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur begitu. Kenapa kita harus sikat gigi pada saat setelah makan begitu ibu? Karena sesudah makan itu penumpukan sisa makanan dalam mulut itu banyak. Jadi ketika kita tidak bersihkan, kita akan menjadi penumpukan di dalam gigi, dan itu yang memicu terjadinya lubang gigi itu. Begitupun pada malam hari. Pada malam hari itu apalagi itu, ketika kita sudah habis makan, dan kita langsung tidur dan kita tidak menyikat gigi, berarti penumpukan sisa makanan tuh di dalam mulut kita akan bertambah banyak, dan itu juga akan memicu terjadinya lubang gigi begitu ibu. Terus yang kedua, menggunakan benang gigi. Ibu pernah dengar atau pernah lihat? Jadi benang gigi itu salah satu alat yang digunakan untuk membersihkan gigi kita, membersihkan sisa-sisa makanan. Kita biasanya, mungkin ibu pernah lihat atau ibu pernah lakukan, ketika ada sisa makanan yang tersangkut dalam gigi, ibu biasanya pakai tusuk gigi atau apa saja begitu, biasa begitu. Jadi itu bukan perilaku yang kurang tepat ya ibu. Jadi ketika ada sisa-sisa makanan yang menempel, kita seharusnya pakai benang gigi begitu. Ada benang gigi yang dijual begitu, yang dijual mungkin di rumah sakit ada begitu. Terus yang ketiga, kurangi mengkonsumsi makan yang manis-manis seperti permen dan coklat. Mungkin ibu tidak hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang umum begitu, tidak seperti anak kecil untuk mengkonsumsi permen, coklat begitu ya ibu. Itu dikurangi, bukannya tidak boleh makan, tapi dikurangi porsinya. Terus habis makan itu langsung sikat gigi supaya coklat, makanan-makanan yang lengket tidak lengket dalam gigi begitu itu. Yang keempat tuh, rajinlah berkumur setelah atau sesudah makan. Ibu biasanya berkumur setelah makan. Yang kelima, hindari konsumsi soda atau minuman manis. Minuman yang bersoda itu seperti, kan kemarin kita bareng Natal, mungkin kita berkunjung ke keluarga atau berkunjung ke kerabat atau tetangga begitu, biasanya disediakan minuman seperti Fanta, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Itu yang namanya minuman yang bersoda ibu. Jadi kita jangan terlalu mengkonsumsi itu minuman begitu. Yang keenam, kontrol kesehatan gigi minimal untuk orang dewasa ibu 6 bulan sekali. Sebelum saya masuk ke cara kontrol gigi, mungkin ibu biasa kontrol gigi begitu terus untuk anak kecil itu ini 3 bulan sekali. Jadi ketika kebiasaannya kita tidak mengontrol gigi, misalnya tadi sudah saya katakan untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali, dan untuk anak kecil 3 bulan sekali. Mulai sekarang kita menyadari sudah bahwa kesehatan gigi itu tidak jauh penting dari kesehatan lainnya begitu ibu. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan saat ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dengan materi yang saya sampaikan? Tidak ada ya ibu. Jadi begini ibu, jadi saya boleh simpulkan dari materi yang saya sampaikan saat ini bahwa pengertian dari karies gigi itu ibu adalah penyakit infeksi yang mengenai jaringan gerak gigi yang saya bilang tadi, email gigi ibu.
menurut penelitian ya Ibu, bahwa organ tubuh kita yang paling kuat itu adalah gigi itu. Bayangkan kalau saja sampai kita punya gigi itu terkena masalah, atau yang saya bilang tadi gigi berlubang, itu sangat-sangat bagaimana ya, sangat-sangat mengagumkan sekali begitu, sangat-sangat disayangkan begitu ketika sampai gigi kita berlubang. Sedangkan penelitian bilang bahwa gigi, organ tubuh kita yang paling kuat sekalipun, yaitu gigi, yang walaupun tulang kita keras atau yang kita lihat tulang kita keras atau bagaimana, tapi menurut penelitian itu organ tubuh yang paling keras itu adalah gigi. Jadi ketika sampai terjadinya penyakit gigi dan mulut, atau salah satunya karies gigi atau lubang gigi, itu sangat-sangat disayangkan. Jadi penyebabnya itu hubungan kompleks atau kerjasama antara plak gigi, sisa-sisa makanan yang berkumpul di dalam gigi kita itu, sehingga terjadinya yang namanya lubang gigi. Ketika yang namanya tadi itu yang saya sudah sebutkan itu plak kita atau sisa makanan akan menumpuk dalam gigi kita ketika kita tidak kontrol, itu akan menyebabkan lubang gigi begitu. Terus gejalanya itu yang Ibu Sukan sudah mengalami tadi. Jadi gejalanya itu ketika kita makan yang panas, yang dingin, itu akan terasa ngilu begitu. Dan juga pada saat kita makan dan ketika makanan masuk dalam lubang gigi itu akan terasa ngilu dan akan terasa nyut-nyut juga. Jadi akibat lanjut atau akibat dari lubang gigi ini, yang pertama itu kita akan mengalami yang namanya bau mulut. Ketika kita bau mulut, palingan kita tidak rasa nyaman begitu. Ketika kita berbicara dengan orang atau siapa saja begitu, kita tidak akan rasa nyaman begitu. Terus gingivitis atau bahasa medis bilang gingivitis, sedangkan bahasa yang kita pahami itu peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi kita itu terasa tidak nyaman begitu ketika kita makan atau apa saja begitu, kita tidak rasa nyaman. Terus yang ketiga itu ini bahasa medis bilang periodontitis, sedangkan bahasa yang kita pahami itu peradangan pada jaringan periodontal, atau kita akan mengalami yang namanya kegoyangan gigi. Sebetulnya tidak mengalami, kita tidak secara kasat mata mungkin orang lain tidak merasa, tidak lihat ada goyang, tapi kita sendiri rasa kalau gigi kita terasa goyang begitu. Terus yang keempat itu sakit gigi. Apalagi ya Ibu, ketika kita mengalami yang namanya sakit gigi, pasti kita tidak nyaman, mungkin bekerja saja tidak efektif, tidur saja tidak nyaman, atau kerja apa saja pasti palingan tidak nyaman kalau kita mengalami yang namanya sakit gigi. Terus pencegahannya yang pertama itu menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu pada pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Tadi Ibu bilang ini sebelum makan tuh sesudah bangun pagi tuh saya sudah sikat gigi, dan setelah makan juga saya sudah sikat gigi. Itu bagus juga Ibu. Yang kurang tepat itu ketika kita bangun pagi sikat gigi, tapi sesudah makan kita tidak sikat gigi, itu yang kurang tepat. Jadi yang tepat itu Ibu sudah tepat, cari sikat giginya tepat sekali, itu pada pagi sudah bangun pagi dan sesudah makan begitu. Omong-omong, saya mau tanya juga, malam hari sebelum tidur itu Ibu juga sikat gigi? Jadi cara sikat giginya Ibu sudah betul sekali begitu. Terus yang kedua, gunakan benang gigi. Yang saya bilang tadi, gunakan benang gigi itu jangan gunakan tusuk gigi ketika ada makanan tersangkut dalam gigi kita begitu. Itu perilaku yang kurang tepat kalau kita menggunakan tusuk gigi ketika ada makanan yang masuk dalam gigi kita. Terus yang ketiga, kurangi mengkonsumsi makanan yang manis-manis seperti
permen dan coklat begitu. Jadi ketika kebiasaannya kita itu makan yang manis-manis, kita kurangi dulu. Bukannya tidak makan, tapi porsinya dikurangi begitu. Dan kalaupun kita makan, kita harus kontrol juga penumpukan plak yang saya bilang, penumpukan sisa-sisanya di dalam tuh kita harus sikat gigi atau berkumur dengan air putih. Terus yang keempat, rajinlah berkumur setelah atau sesudah makan. Jadi sesudah makan tuh jangan lupa kita harus berkumur dulu, berkumur dan minum air putih yang banyak. Terus yang kelima, hindari konsumsi minuman yang bersoda. Ketika yang saya bilang tadi itu, minuman yang bersoda itu minuman contohnya Fanta yang kita biasa lihat sehari-hari begitu, ibu, ini Coca-Cola, itu minuman bersoda. Bukannya kita tidak minum, tapi kurang porsinya begitu. Terus yang keenam, kontrol kesehatan gigi minimal untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali, dan untuk anak kecil itu 3 bulan sekali. Jika kebiasaannya kita itu mengontrol kesehatan, bahkan tidak mengontrol kesehatan gigi, mulai sekarang kita harus sadari sudah bahwa kesehatan gigi itu tidak jauh lebih penting dari kesehatan lain. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi begitu. Bukan satu alasan untuk kita hanya berdiam diri saja dalam rumah begitu. Terus yang ketujuh, memperbanyak makanan yang berserat dan mengandung air seperti buah dan sayuran. Mungkin ini langkah terakhir untuk mencegah karies gigi atau lubang gigi dengan cara kita mengkonsumsi makanan yang mengandung berserat, atau kita harus banyak mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur-sayuran begitu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mungkin harapan dari saya, Ibu, dengan adanya penyuluhan ini kita semakin sadar, Ibu, bahwa kesehatan gigi kita itu tidak jauh lebih penting dari kesehatan lainnya begitu. Jadi masa sekarang kan adalah masa pandemi, di mana kita hanya berdiam di rumah saja, kita harus jaga jarak begitu, selalu pakai masker begitu, Ibu. Tapi bukan suatu alasan ya, Ibu, bahwa kita itu tidak jaga kesehatan gigi kita begitu. Mungkin harapan saya itu dengan adanya penyuluhan ini, saya berharap Ibu dan keluarga bisa menyadari begitu bahwa kesehatan gigi tidak jauh lebih penting dari kesehatan gigi lainnya begitu, kesehatan lainnya begitu. Dengan adanya penyuluhan ini juga kita semakin sadar bahwa kesehatan gigi itu adalah kesehatan yang paling utama juga, karena makanan yang kita makan itu berasal dari rongga mulut kita. Bagaimana kalau rongga mulut kita tidak bersih? Berarti makanan yang kita makan juga berarti berakibat tidak sehat nantinya. Mungkin hanya itu penyuluhan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Ibu, sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami. Harapan saya tidak banyak, tapi saya berharap saja Ibu tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut yang walaupun sekarang kita dalam masa pandemi. Terima kasih, Bu. Shalom, selamat pagi.